Bahkan kalau melihat sejarah, para habaib atau klan habaib itu lebih cenderung bekerja sama dengan Belanda untuk menghancurkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Ayo kita lihat sikap dari ulama atau kiai-kiai Nusantara tentang polemik nasab ini. Ya, tentu harapan kita semoga polemik ini segera diselesaikan dengan adab, diselesaikan dengan cara-cara ketimuran, diselesaikan dengan cara-cara santun, karena polemik ini melibatkan banyak sekali keluarga, ya. Tidak sedikit di antara yang berseteru itu justru masuk ke ruang lingkup keluarga. Satu keluarga pesantren berbeda pandangan, berbeda pendapat soal polemik ini. Jadi jangan sampai polemik ini justru menimbulkan resistensi atau persoalan-persoalan sosial lainnya. Maka dari itu saya berharap netizen santri kota tetap kritis, tetap mengedukasi masyarakat agar jangan mudah percaya dengan tipu-tipu atau khurafat-khurafat yang merusak akidah, yang merusak mental pribumi Nusantara. Dan kami juga memaklumi jika tidak sedikit di antara kiai-kiai di akar rumput justru kritisnya, ya, actionnya berlebihan, kira-kira begitu ya. Karena memang apa yang mereka lakukan pun berlebihan, sudah keluar dari nilai-nilai ketimuran, sudah keluar dari nilai-nilai agama yang kita anut. Maka kalau kemudian ada respon yang juga berlebihan, ya harus dimaklumi, ya. Cuman kita semua harus lebih adem, lebih ayem, dan jangan dikira ketika masyarakat sudah lupa mungkin, ya. Jangan kira ketika isu ini sudah selesai misalnya, kemudian penelitian juga berhenti, kagak. Penelitian akan terus berjalan. Diskusi-diskusi tentang keabsahan sejarah peradaban Islam akan terus kita bongkar. Ya, bukan hanya soal nasab aja. Semua sejarah peradaban Nusantara maupun dunia, khususnya dunia Islam, akan terus kita kaji. Karena memang banyak sekali persoalan-persoalan masa lalu yang efeknya dirasakan hari ini, itu tingkat validitas sejarahnya itu harus dikaji dan harus terus dibenahi menurut saya. Kenapa? Karena sejarah-sejarah otentik di Nusantara sudah dirusak oleh kolonial. Nah, sejarah-sejarah ini juga berpengaruh besar terhadap bagaimana Indonesia harus membangun peradaban di masa kini. Kalau misalnya nenek moyang Nusantara yang dulu dikenal sebagai nelayan tangguh, maka hari ini roadmap menuju masa depan emas Indonesia harus sesuai dengan karakter yang dilakukan oleh pejuang-pejuang nenek moyang kita masa lalu. Misalnya dengan adanya poros maritim dunia, macam-macam lah. Masalahnya sejarah masa lalu kita sudah rusak. Coba bayangin, ketika Indonesia mulai membangun, apa yang dibangun di daratan, lautan lupa. Kekuatan TNI kita itu lebih terfokus di daratan. Padahal lautan Indonesia jauh lebih luas. Ya kan? Coba kita cek sekarang. Ya, artinya bicara soal pertahanan Indonesia, kita malah lebih banyak di darat daripada di laut, ya. Padahal nenek moyang kita di laut dulu. Walaupun sejarah yang dibangun oleh kolonial menunjukkan bahwa seolah-olah nenek moyang kita hanya di daratan aja. Padahal dalam sejarah kapal-kapal nenek moyang kita dulu besar-besar.
tapi ceritanya kok jadi kecil-kecil gitu loh. Bahkan tentara-tentara kolonial saat itu takut sekaligus takjub melihat kecanggihan kapal-kapal kita yang kita kenal hanya kapal penisi ya. Itu sekian dari sekian banyak kapal-kapal besar milik nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita lah pelaut tangguh ya. Maka idealnya yang diperkuat adalah lautan. Selain lautan itu adalah menjadi perbatasan terpanjang dengan negara lain, potensi lautan juga besar. Coba kita cek Laut Natuna Utara itu, mendekati Laut Cina Selatan itu, kekayaan alam yang luar biasa yang sering dicolong oleh negara tetangga. Ikannya dicolong, ya kan? Kekayaannya pun mungkin juga sudah ada diembat oleh mereka dan banyak lagi. Maka dari itu reaksi-reaksi yang dilakukan oleh kiai-kiai Nusantara harus dimaklumi. Jangan marah-marah ya. Tinggal kita diresapi, kita hayati. Mengapa kok sampai segininya? Karena mereka sebunuhnya, kira-kira begitu ya. Apa yang mereka lakukan, mereka petik hari ini. Jangan menyalahkan kita, ya. Jangan menyalahkan kiai-kiai Nusantara. Maka dari itu teman-teman sekalian, ya, jas merah, jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu menentukan masa depan bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Pada negeri ini adalah kiai dan ulama, utamanya adalah kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Tidak ada satupun habaib yang berjasa pada negeri ini. Bahkan kalau melihat sejarah, para habaib atau klan habaib itu lebih cenderung bekerja sama dengan Belanda untuk menghancurkan Indonesia. Maka untuk masyarakat NU, untuk warga Nahdliyin, kembali kepada kiai dan ulamanya, karena kiai dan ulama kita yang berjasa pada negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.